الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر يا رحمن. الله أكبر يا الأكبر. الله أكبر يا الأكبر من كل شيء. نحمدك يا رب العالمين كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك يا أرحم الراحمين كما علمتنا أن نشكرك. أنت الأكبر على كل شيء قدير، بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. حضرين جماعة عيد الأضحى rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara titian jejak hidup yang kita lalui hingga saat ini, alhamdulillah kita yang masih diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kelembutan hati, kekuatan iman dan keteguhan langkah untuk dapat menunaikan ibadah salat Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah di hari Jumat ini tahun 1438 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hari Jumat ini Sayyidul Ayyam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai hari terbaik, Idul Adha terbaik di antara sekian perjalanan Idul Adha yang pernah kita lalui dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin, saat Allah Subhanahu wa taala hendak mencipta manusia dan mengenalkan itu kepada para malaikat yang hadir di sekitarannya, maka ada yang menarik disebutkan dalam Al-Quran, yang dalam penyebutan itu akan menunjukkan esensi hakikat Idul Adha yang tiap tahun kita hadiri, kita rayakan, kita kontemplasikan dan kita renungkan segala hal yang terkait dengan ibadahnya. Maka Allah berfirman mengisahkan itu di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Allah berfirman, dan ingatlah tatkala Rabbmu Muhammad menyampaikan pada para malaikat, aku akan mencipta makhluk baru diberi nama dengan bashar. Hadirin, saat Allah pertama kali mengenalkan pada para malaikat akan mencipta manusia, maka yang menarik disebutkan istilah untuk manusia ini dengan nama bashar. Padahal dalam Al-Quran manusia seringkali disebutkan dengan 5 nama. Bahkan kadang disebut dengan ins selain bashar. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran bersanding dengan jin. Kadang disebutkan dengan insan. 65 kali disebutkan di Quran, di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Kadang disebutkan dengan nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut pula dengan Bani Adam, di 7 ayat 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Namun menariknya, nama pertama yang dilekatkan pada manusia saat mula akan dicipta tidak disebut dengan ins,
bukan insan, bukan pula an-nas, tidak juga Bani Adam, tapi disebutkan dengan bashar. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Hadirin, apa itu bashar? Dalam bahasa Arab, setidaknya bashar termasuk dalam kosakata Al-Quran, bila disebutkan maka setidaknya menunjuk pada dua hal yang paling utama. Pertama, bashar dipahami sebagai makhluk berkulit yang punya karakter lembut. Makhluk berkulit yang punya karakter lembut, tampak lembut, memiliki kulit. Seakan Allah ingin menyampaikan pesan pada para malaikat, saya ingin mencipta makhluk baru yang materinya, bahannya, sifatnya berbeda dengan kalian wahai para malaikat. Kalau kalian diciptakan dari cahaya, maka yang ini akan diciptakan dari bahan yang berbeda, materi yang tidak sama. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2996 an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ibunda orang-orang beriman, semoga Allah meridai kepadanya. Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam kama wasifa lakum. Sungguh malaikat, kata Nabi, diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam dicipta dari segala sifat yang terkumpul dalam diri kalian. Hadirin, malaikat dari cahaya, kita dari materi yang berbeda. Karena itulah Allah ingin menegaskan dalam konteks ayat ini, hei malaikat, saya ingin ciptakan makhluk baru yang materinya tidak sama, bentuknya tidak sama, bahannya berbeda. Engkau dari cahaya, ini dari saripati tanah, yang melahirkan satu makhluk berkulit, tampak punya karakter dalam kelembutannya. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita berbeda dengan malaikat. Karena perbedaan materi penciptaan ini, maka karakteristik, sifat, bawaan kehidupannya pun Quran mengisyaratkan berbeda. Malaikat karena diciptakan dari cahaya, cahaya disebut dengan nur dalam Al-Quran. Nur disebutkan 43 kali dalam Al-Quran dan tidak pernah disebutkan kecuali menunjuk pada segala hal yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah disebut juga di Quran dengan sifat nur. Allahu nurus samawati wal ard. Nur karena bersumber langsung dari Allah, segala atas kehendak Allah, maka segala yang bersumber dari Allah semuanya memiliki nilai-nilai kebaikan. Hadirin, kumpulan dari sifat baik itu disebut dengan takwa. Maka ketika malaikat diciptakan dari nur, itu artinya dalam diri malaikat semua hanya terkumpul sifat-sifat kebaikan saja. Kumpulannya disebut dengan takwa. Karena itulah Quran menyampaikan, karena malaikat hanya tercipta dari nur, nur sifatnya baik, seluruhnya disebut dengan takwa. Untuk itulah malaikat disebut dalam Al-Quran tidak akan pernah punya potensi untuk bermaksiat dan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah 66 At-Tahrim di ayat yang ke-6 Allah menegaskan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu, kata Al-Quran, mustahil dia bermaksiat, tidak mungkin dia berbuat salah, dan tidak akan pernah terlambat, dan tidak akan pernah bahkan meninggalkan apa yang telah Allah tugaskan untuk mereka. Jadi Anda tidak perlu kaget, Anda pun tidak usah buang energi memuji jika ada malaikat terlihat hebat dalam kehidupannya. Jibril hebat, Israel hebat, malaikat maut, Mikail, malaikat penurun rizki hebat, seluruhnya hebat. Jangan pernah memuji malaikat, karena memang sifatnya diciptakan dalam keadaan hebat dan baik. Tapi juga jangan berpikir mereka berbuat maksiat dan tidak perlu aneh dalam keadaan itu. Sampai hari ini Anda tidak pernah mendengar ada malaikat Jibril korupsi ayat. Sampai hari ini Anda tidak pernah mendengar ada malaikat maut terlambat mencabut nyawa. Sampai hari ini Anda tidak pernah mendengar ada malaikat Mikail tertukar menurunkan rizki. Karena la ya'sunallaha, dan tidak akan pernah bahkan berganti tugas. Ada malaikat yang tugasnya hanya sekedar bertasbih, tahmid, takdis kepada Allah. Sampai kapanpun kehidupan, tugasnya tidak akan berganti. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 itu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat yang ada di langit, tugas kami ya Allah sampai hari ini sering mentasbihkan Engkau, selalu bertahmid memujimu dan mentakdiskan,
mengkultuskanmu. Malaikat maut tugasnya hanya akan itu saja, tidak pernah akan berganti sampai kehidupan pun akan berakhir. Quran surat ke-32 As-Sajdah ayat yang ke-11 itu, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, yang diberi tugas untuk mewafatkan itu hanya malaikat maut, bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Mikail, juga bukan yang lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Manusia disebut dengan bashar, unsurnya berbeda, sifatnya lain. Hadirin, bashar tidak disebutkan kecuali mengandung makna yang kedua, yaitu perpaduan antara sifat takwa, yang kedua yaitu apa yang disebut dengan nafsu. Nafsu tidak disebutkan bashar kecuali terkumpul dua hal ini. Satu, takwa, yang kedua nafsu. Takwa diisyaratkan oleh Al-Quran, fanafakhtu fihi min ruhi. Quran surah 15 ayat ke-28 tadi. Fanafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan kepada manusia yang tercipta ini roh dariku. Karena roh bersumber dari Allah, maka dalam diri kita pun ada bawaan sifat-sifat takwa. Tapi ketika disebut dengan bashar, Quran ingin menegaskan bahwa dalam diri kita tidak sama dengan malaikat. Kalau malaikat takwa saja, maka dalam diri manusia ada takwa ruhi, yang kedua ada nafsu. Hadirin, nafsu tidak diisyaratkan kecuali sifat yang melekat pada hewan. Sifat yang melekat pada hewan. Sedangkan keterangan dalam Al-Quran, nafsu lawan dari takwa. Jika takwa menyeru pada kebaikan, membawa sifat-sifat mulia, maka nafsu sebaliknya. Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menganggap diri suci karena dalam diri ada nafsu, dan nafsu cenderung membawa kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang kadang buruk, sesuatu yang terpandang salah. Hadirin, hewan hanya diciptakan dengan nafsu, tidak memiliki sifat takwa. Karena itulah Anda tidak perlu heran jika Anda menyaksikan hewan banyak berbuat kesalahan. Dan tidak juga kita harus membuang energi untuk mencela hewan jika hewan memang pernah berbuat salah. Perhatikan saudara, ayam di mana saja dia ingin buang kotoran, dia tidak akan lihat sekitarannya. Mau di sudut masjid, mau di lantai masjid, mau di depan rumah Anda, karena dia tidak punya nilai-nilai takwa, nafsu yang hadir dalam dirinya, maka tidak melekat pada dirinya sifat-sifat perhatian pada lingkungan sekitarnya. Wajar berbuat salah, jadi tidak ada kerjaan bagi Anda jika mencela hewan ketika berbuat salah. Perhatikan sapi keliling komplek BSK, tidak pakai celana, dia tidak punya malu, dia tidak punya perasaan enggan, sungkan dengan yang lainnya, karena memang tidak punya sifat takwa. Perhatikan hadirin, ada kambing yang diikat, ada sapi yang diikat, mereka tidak punya malu, walaupun di samping masjid adzan berkumandang, kalau datang syahwatnya tetap akan dilakukan. Tak peduli ada panggilan adzan, tak peduli di dekat imam, tak peduli di samping rumah Allah, karena tidak punya takwa, nafsu melekat dalam dirinya, maka apapun yang diinginkan bisa terjadi kapan dan dimanapun mereka inginkan. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bukan malaikat, kita juga bukan hewan, tapi dua sifat ini terkumpul dalam diri kita. Satu takwa, kedua nafsu. Bahkan uniknya, keduanya disebutkan bilangan yang sama dalam Al-Quran. Takwa disebutkan 115 kali, nafsu disebutkan 115 kali. Artinya ketika kita tercipta, akan muncul dua potensi yang saling berlawanan dalam diri kita. Ada kecenderungan untuk berbuat baik, tapi tidak sedikit diarahkan pada yang tidak menyenangkan. Jika dalam diri kita ada potensi jujur, maka pasti akan ada lawannya, yaitu potensi berbuat dusta. Jika ada dalam diri kita potensi sabar, maka pasti ada lawannya untuk meluapkan amarah. Jika dalam diri kita ada potensi tawadhu, rendah hati, maka pasti ada lawannya untuk muncul tipikal-tipikal orang membawa sifat kesombongan. Satu, takwa. Kedua adalah nafsu. Dan nafsu punya nama lain, disebut dengan fujur. Ketika sempurna penciptaan kita, maka muncullah takwa dan fujur itu. Perhatikan kalimatnya Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7-10 itu. Lihat kalimatnya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan jika nafas manusia sudah sempurna diciptakan, bisa dia bernafas, rohnya masuk dalam fisiknya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dalam dirinya akan tertanam dua kecenderungan. Sifat malaikat disebut dengan takwa, dan sifat hewani disebut dengan nafsu, bawaannya disebut dengan fujur.
Hadirin, itulah perjuangan kehidupan kita sampai dengan 10 Dzulhijjah ini. Pertanyaannya, lebih dominan mana di antara dua sifat itu? Apakah sifat baik yang mengantarkan kita nanti ke surga, ataukah sifat-sifat buruk yang justru menjerumuskan kita ke dalam neraka? Maka penting kita merenung sampai dengan 10 Dzulhijjah ini. Hei manusia, hei Anda yang mengaku beriman, Anda mengatakan ingin masuk surga, bahkan surganya pun surga Firdaus, bahkan Anda ingin bersama Nabi, bahkan Anda ingin tidak ada hisab bagi Anda. Tunjukkan, buktikan kepada Allah sampai saat ini di mana potensi takwa Anda telah diamalkan, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketika Allah menyebutkan kalimat takwa dalam Al-Qur'an, disebutkan 115 kali itu. Ada yang berbentuk ibadah, ada yang berbentuk muamalah. Takwa pertama di Quran surah kedua, ayat kedua sampai 5 itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran jangan diragukan isinya, akan memberi petunjuk pada orang takwa. Perhatikan saudara, apakah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini Anda termasuk orang takwa yang disebutkan di Quran dengan sifat-sifat Anda itu? Lihat kalimat pertamanya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang mau beriman kepada Allah walaupun tak tampak dalam pandangannya. Sifat pertama iman, alhamdulillah kita miliki sampai hari ini. Tapi lihat amalannya, wa yuqimunas shalah, dan dia mau menyempurnakan salat. Pertanyaan pertama, hei Anda yang menginginkan masuk surga, hei Anda yang ingin surga Firdaus, hei Anda yang ingin bersama Nabi, hei Anda yang tidak ingin ada hisab bagi Anda. Perhatikan sampai hari ini, sejauh mana kita mampu menyempurnakan salat sampai dengan 10 Dzulhijjah ini. Menyempurnakan salat dibagi dua bagian. Satu terkait dengan fikihnya, yang kedua terkait dengan kuantitasnya. Ada kuantitas, ada kualitas. Karena itu kalimatnya disebutkan dengan bentuk jamak tanpa batas menunjuk pada kuantitas. Alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Bentuk jamak tanpa batas. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa fikih khususnya, jika ada kalimat salat disebutkan jamak tanpa batas, maka dia mencakup semua jenis fardu dan sunnahnya. Hadirin, orang-orang beriman, Anda yang menginginkan sifat takwa, ingin masuk surga, khatib bertanya pada diri kita semua, sampai hari ini, berapa salat fardu dan salat sunnah yang pernah kita maksimalkan? Fardu tidak ada masalah, 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Anda tunaikan dengan sempurna. Pertanyakan sampai hari ini, hadirin, maaf, berapa salat sunnah yang pernah mengiringinya? Rawatibnya, tahajudnya, duhanya, tahiyatul masjidnya, syukurnya, wudhunya, segalanya. Berapa yang pernah kita kumpulkan sampai hari ini? Jangan-jangan mohon maaf, Anda menginginkan surga, tapi begitu terlena dengan dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan lagi, perbanyak, luaskan rumahnya, banyakkan kendaraannya, meninggal, tidak dibawa semua itu. Lupa Anda dengan salat. Bahkan mohon maaf, jangankan yang sunnah, yang fardu pun kadang terlambat. Ada orang ketinggalan salat sunnah, hatinya gelisah. Anda yang cita-cita masuk surga Firdaus, terlambat salat fardu, kok biasa-biasa saja? Hei manusia, Anda yang menginginkan surga Firdaus tanpa hisab, ingin bersandung dengan Rasulullah, perhatikan kalimat ini. Seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia, turun surah Abasa pada beliau. Matanya tak mampu melihat, jarak rumahnya begitu jauh dari masjid. Masjidnya tak terlukiskan keadaannya bila dibandingkan dengan Masjid Al-Ansar ini. Alasnya hanya tanah, telepah tiang-tiang kurma, atapnya hanya daun-daun dari pohon kurma. Tapi Masya Allah, jarak yang jauh tidak menghentikan langkah dan semangatnya untuk menunaikan sholat di masjid. Datang subuh berjamaah, bahkan menunaikan sholat fardu. Sebelumnya bahkan azan, yang Anda tahu azan dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Tapi sejak peristiwa itu, Abdullah bin Abi Umi Maktum sampai azan di masjid Nabi. Sampai sekarang diabadikan azan di masjid Nabi 2 kali. Karena dulu pernah ada Abdullah bin Abi Umi Maktum azan, dan Bilal bin Rabah kemudian pula azan. Hadirin, pertanyaannya, Abdullah bin Abi Umi Maktum sahabat mulia, dekat dengan Nabi. Surah Quran turun pada beliau memuji kemuliaannya. Rumah jauh dari masjid, masjid jauh dari kata sederhana. Bisa sholat di masjid, azan di masjid, berjamaah di masjid, i'tikaf di masjid. Allahu Akbar. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Sampai hari ini tidak ada satu huruf pun ayat Quran turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tidak lebih jauh dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Masjidnya lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Karpetnya empuk, AC-nya begitu bagus, luar biasa nyamannya, suasana masjid enak. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda sekedar menunaikan sholat di masjid, tunjukkan, buktikan kepada Allah apa yang menjadikan Anda layak untuk masuk ke dalam surga Firdaus.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ini baru kuantitas, belum menunjuk kepada kualitas. Perhatikan saudara, tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744, di hadis Muslim nomor hadis 397. Kisahnya bahkan tersebut dalam Subulus Salam di jilid yang kedua itu, di halaman ke-31, di paragraf yang kedua disebut Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi masuk ke masjid Nabi, salat di samping Nabi, kemudian berhenti sampai salam dan mendatangi Nabi. Dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa alaikassalam wa rahmatullah. Wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli." Salat lagi engkau karena engkau belum salat. Fa'ada salatahu 3 marrat, maka dia mengulang salatnya sampai dengan 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi tetap mengulang kalimat yang sama. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi daripada yang tadi, tolong ajarkan saya. Anda bisa bayangkan seorang sahabat hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi dan di samping Nabi. Karena salatnya tidak persis belajar serius kepada Nabi, tidak benar kualitasnya, kata Nabi, ulangi, kamu belum salat. Salatnya dinafikan oleh Nabi SAW. Anda belum salat. Yang paling menarik, kata orang ini, ya Rasulullah, saya ingin belajar, tolong ajarkan saya bagaimana salat yang benar. Maka diajarkan oleh Nabi SAW cara salat yang benar. Setelah itu Nabi mengatakan, Al-Bukhari nomor hadis 651, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Hadirin, Anda bisa bayangkan seorang sahabat Nabi salat di masjid Nabi, di samping Nabi, dan salatnya tidak persis sama seperti yang diajarkan Nabi, kualitasnya jauh dari turunan Nabi. Kata Nabi, maaf, ulangi salat Anda. Anda bukan sahabat, jauh dari Nabi, salat tidak di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, dan Anda merasa tenang dengan kualitas salat Anda. Coba tanyakan pada diri kita, ada isyarat yang halus dalam Al-Quran di surah ke-29 ayat ke-45. Al-Quran menegaskan bahwa ada bahkan di antara orang salat itu yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Hei yang mengharapkan surga Firdaus, yang tidak ingin ada hisab, yang ingin dengan Rasulullah, kami bertanya kepada kita seluruhnya, sampai dengan 10 Zulhijjah 1438 Hijrah ini, 1 September 2017 Masehi, tanyakan pada diri kita, dari sekian ruku, ribu ruku dan sujud yang kita kerjakan, berapa persen bacaan salat yang kita pahami sampai dengan hari ini? Jangan-jangan ruku gak ngerti yang dibaca, sujud gak paham yang diungkapkan. Antum ngejar-ngejar dunia saja, sampai sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, S1 4 tahun, 16 tahun, S2 2 tahun, 18 tahun, S3 2 tahun, 20 tahun. Semua dikejar hanya untuk dunia. Belum seminarnya, belum simposiumnya, belum stadium generalnya, belum ceramahnya. Allahu Akbar, untuk dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, meninggal tidak dibawa. Pertanyaan kami, sampai hari ini berapa persen dari bacaan sholat kita yang pernah kita pelajari? Adakah kita pernah mengkhususkan waktu untuk belajar memahami apa yang kita baca dalam sholat? Barangkali saat sholat kita tidak khusyuk, bukan karena kita kurang soleh, tapi kita kurang paham apa yang kita kerjakan dalam sholat kita. Yang paling menarik, sahabat Nabi mau belajar bagaimana memperbaiki sholatnya. Sahabat hidup zaman Nabi, dekat dengan Nabi, ingin belajar bagaimana sholat yang baik. Anda bukan sahabat, jauh dari Nabi, tidak sholat di masjid Nabi. Yang paling menarik, ustadznya datang sendiri, taklim dibuka tiap waktu, kesempatan banyak, materi melimpah, bahkan ada yang direkam, diberikan snacknya, perlengkapan enak, fasilitas bagus, menyebar kemana-mana. Dengan semua itu semua, dengan seluruhnya, belum tersentuh Anda untuk sekedar belajar. Di mana letak nurani kita untuk menginginkan surga Firdaus yang ditambahkan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bahkan mohon maaf, ada di antaranya yang keluar dari nilai-nilai kemanusiaannya, bahkan yang tidak dikerjakan oleh hewan. Hadirin, kalau hewan tidak sholat, wajar, karena hewan tidak punya sifat takwa. Kalau Anda ikut-ikutan tidak sholat juga, itu yang tidak wajar, karena Anda punya nilai takwa. Jadi kalau Anda ingin bersaing untuk tidak menunaikan sholat, Anda tidak perlu bersaing, karena hewan lebih jagoan dibandingkan dengan Anda. Yang paling menarik, takwa kedua dan bagian terakhir dari khutbah kita, tidak disebutkan dalam Al-Quran, kecuali menunjuk pada hubungan baik dengan sesama.
Hadirin, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk sering berintrospeksi diri. Muhasabah. Minta ampun pada Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Kita disebut dengan insan dari kata nisyan. Akar katanya nasya, artinya lupa. Dan nasya dalam Al-Quran sering digandingkan dengan khata yang berarti salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa, dan dengan lupa itu kami salah. Wajar kita salah. Yang tidak wajar dari kesalahan itu kita tidak mau kembali berbuat baik dan bertobat. Hadirin, lupa salah. Bukan Anda tidak tahu bahwa dusta itu salah, tapi ketika Anda berdusta lupa kalau dusta itu salah. Koruptor itu bukan tidak tahu kalau korupsi itu salah, cuma tatkala mengambil hak orang lain lupa dia bahwa itu keliru. Lupa salah. Segera istighfar. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan berharaplah minimal masuk ke surga walaupun tidak firdaus, minimal seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang takwa. Siapa itu? Ini bagian terakhir dari khutbah kita. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang takwa pertama disebutkan ibadah ritual, uji oleh kita sampai hari ini. Yang kedua disebutkan ibadah sosial. Perhatikan kalimatnya. Dia gemar berbagi dengan sesamanya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ukur Anda sampai dengan hari ini. Berapa tingkat kasih kita dengan sesama yang bisa diukur dengan berbagi itu? Lihat tetangga Anda. Mohon maaf, zaman Nabi, Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Betapa inginnya mereka masuk surga ke kelas yang ini saja. Walaupun tidak sampai firdaus, mereka mengharapkan minimal saya ke surga ya Allah. Maka mereka teladani ayat ini. Saya belum bisa tahajud dengan sempurna ya Allah. Saya belum bisa kerjakan puasa rutin yang sunnah itu ya Allah. Tapi minimal saya ingin mendapatkan ridhamu dan surgamu. Apa yang dikerjakan? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Enggak bisa tahajud, mereka sedekah. Walaupun dengan segelas air putih, walaupun dengan sebiji kurma. Ketika membaca ayat ini, apa yang bisa saya maksimalkan dari ayat ini? Bandingkan dengan kita, saudara. Menginginkan surga, levelnya paling tinggi. Allah hadirkan langsung amalan untuk memasukkan Anda ke surga, tapi Anda berpaling dari itu. Bukan materi, hanya sekedar tetangga, hanya sekedar tenaga. Di tetangga Anda diwujudkan, ada orang kena banjir, ada orang kebakaran, ada orang terpeleset, Allahu Akbar. Alih-alih Anda membantunya dengan tenaga, sebagian di antara orang yang mengaku beriman. Kalau tidak beriman, jangan dipikirkan karena tidak ada iman dalam dirinya. Tapi kalau Anda mengaku beriman, ada tuntutan takwa. Perhatikan saudara, saat orang lain terkena banjir, ada orang yang sibuk memotonya. Ada orang sibuk yang memvideokannya. Terkena kebakaran, sibuk bahkan hal-hal yang tidak terkait dengan manfaatnya. Ada orang mau loncat dari atas, malah direkam. Tidak menyiapkan hal yang bisa mengurangi tekadnya. Hadirin, tunjukkan sampai dengan saat ini. Yang paling luar biasa, wal kadhiminal ghaidha. Kata Quran, orang takwa itu sanggup menahan amarah. Anda malah sering marah. Kata Quran, wal 'afina 'anin nas. Orang takwa itu pemaaf. Anda sibuknya, wallahu akbar, marah tidak terlukiskan, maaf tidak hadir dalam tampilan. Hadirin, maaf, bahkan ada yang tidak bisa kita pahami sampai hari ini. Kalau singa mengoyak kijang, maka Anda tidak perlu pikirkan karena singa itu buas, tidak punya takwa. Karena dengan buasnya diciptakan kukunya tajam, taringnya sangat menikam. Singa wajar. Tapi Anda kan manusia, bukan singa. Bisa kok lisan kita tajam pada orang lain. Bisa tangan kita tajam pada orang lain. Bisa kaki kita tajam pada orang lain. Kita bukan hewan. Maka dari itu, dari BSK ini, dari Al-Ansar ini, dari Bekasi ini, satu titik dunia dari sekian kehidupan yang luas, kita kutuk kejadian yang ada di Myanmar itu. Kita tunjukkan pada dunia, cukup menjadi manusia. Cukup menjadi manusia. Tidak harus Anda menjadi orang beriman, itu pilihan Anda, itu pilihan Anda. Kami beriman, tapi kita manusia. Cukup menjadi manusia untuk menyadari bahwa kita punya nurani. Mereka manusia, bukan hewan. Jadi kalau singa saja tidak pernah mengoyak bayi, singa tidak pernah menghantam bagian dari keturunannya, singa tidak pernah menghantam hal-hal yang tidak semestinya, maka silakan Anda lihat, ada sesuatu yang terjadi lebih daripada hewan. Lebih daripada hewan. Bayi dibantai, perempuan dinistakan, laki-laki ditepikan, dan itu di hadapan mata kita semua. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perbaikan yang harus kita hadirkan. Dan yang paling ironis, paling miris, sebagian perbuatan-perbuatan nista itu, walaupun kadarnya tidak sampai kepada yang demikian,
justru dikejarkan oleh orang-orang yang merasa beriman kepada Allah. Lisannya tajam, matanya tajam, kakinya tajam, tangannya demikian. Padahal ketika disebutkan dalam Al-Quran, semua kalimat tadi dibuka dengan iman. Mata Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang beriman, matanya hanya boleh melihat yang baik. Lisan orang beriman, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lisan orang beriman, maaf, dia hanya akan berkata yang baik-baik. Kalau tak mampu dia akan diam sampai ke ujung kaki. Mohon izin, sampai dengan 10 Dzulhijjah ini, berapa kali mata kita dipakai untuk memandang yang keliru? Berapa kali mata kita digunakan menatap yang salah? Berapa kali kita gunakan? Mahram Anda ditatap dengan biasa-biasa. Yang bukan mahram Anda, berapa kali Anda tetap dalam kehidupan Anda? Maaf, lisan kita berapa kali digunakan pada yang salah? Selevel kerak saja tidak pernah mencela. Kita bukan hewan, rajin mencela. Berapa kali tangan dipakai maksiat? Berapa kali kaki digunakan pada yang tidak wajar? Dan lebih hebat daripada itu, ada manusia yang mengerjakan lebih daripada hewan. Quran surah kedua ayat ke-49, Fir'aun disebut di Quran punya hobi bunuh orang. Yudzabbihuna abna'akum, hobinya bunuh orang. Disebut oleh Quran su'ul azab, siksa yang paling kejam. Yang paling kejam, ibu mengandung, dijaga 2 algojo, 1 mengamati, 1 mengeksekusi. Lahir laki-laki, sembelih. Lahir perempuan, bebas. Fir'aun, binatang tidak mengerjakannya. Karena itu diberikan siksa oleh Allah dalam Al-Quran, ditunjukkan lebih daripada binatang perilakunya, siksanya pun lebih daripada itu. Ditampakkan neraka dari pagi sampai petang. Quran surah 40 ayat 46 sampai 47. Yang paling menarik, ada manusia sekarang yang lebih dari Fir'aun. Maaf, Fir'aun ingin mengeksekusi, ditunggu sampai lahiran. Laki-laki eksekusi, perempuan bebaskan. Manusia sekarang belum lahir sudah mengeksekusi, dan dia nggak peduli apakah dalam rahimnya laki-laki atau perempuan. Ada aborsi, hubungan gelap. Belum lahir, bunuh. Belum lahir, eksekusi. Tak peduli apakah lelaki atau perempuan yang terlahir. Maka apa yang pantas kita sematkan pada perilaku seperti itu? Seperti Fir'aun saja kata Quran, su'ul azab. Maka yang seperti ini kalimat apa yang meresap? Hewan itu ada kambing. Datang hasratnya, jantan mencari yang betina. Sapi yang betina menunggu dikejar-kejar yang jantan. Hadirin, mereka tidak punya takwa. Manusia sampai hari ini masih ada yang kehilangan nalar dan nilai takwanya. Manusia punya akal, manusia punya takwa. Mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh kambing bahkan sapi. Ada perempuan mencari perempuan lagi. Ada laki-laki mencari pasangan laki-laki saja. Maaf, sampai hari ini belum pernah ada jurnal mengatakan, tulisan ilmiah menegaskan bahwa ada kambing yang homo, ada sapi yang lesbi. Kenapa itu bisa terjadi pada dunia manusia? Karena itulah hari ini penting kita sembelih sifat-sifat hewani itu. Saking sayangnya Allah kepada kita, setiap tahun dihadirkan semua manusia. Yang haji ritualnya lontar jumrah, yang dilontar adalah sifat-sifat keburukannya. Aqabah gambaran dari nafsu, usta pengaruh sekitaran keluarga, ula pengaruh jauh yang kadang membuat dia buruk. Yang tidak haji sembelih sifat-sifat buruk itu. Karena itulah di Ibnu Majah nomor hadis 3221 disebutkan bahwa diisyaratkan orang yang berhasil Idul Adhanya adalah orang yang bisa berubah jadi muslim yang lebih baik, menafikan sifat-sifat hewannya. Maka setelah itu disembelih, dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia mengatakan dengan doa dan berlinang air matanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Perhatikan kalimat ujungnya, wa ana minal muslimin. Ini kalimat disampaikan, disematkan ketika seorang penyembelih sudah mengucapkan kalimat bismillahi Allahu akbar, menghadap ke arah kiblat berdoa, wa ana minal muslimin. Perhatikan janji kita, ya Allah, saya berjanji sejak detik ini akan berubah jadi muslim yang lebih baik lagi. Menepikan sifat hewani, mendatangkan nilai takwa. Sekarang buktikan kepada Allah, tidak salah Anda diberikan kesempatan sampai saat ini. Orang lain tidak mendapatinya. Ada yang meninggal 2 hari lalu, ada yang 3 hari lalu, ada sepekan ke belakang. Saking sayangnya Allah kepada kita, masih dihidupkan sampai saat ini supaya kita berubah. Di esensi Idul Adha itu bukan tiap tahun Anda datang ke masjid atau ke lapangan, sholat, dengarkan khutbah, sembelih lantas pulang. Lebih daripada itu kita mesti berubah. Sholat meningkat, puasa sunnah lebih rajin, baca Quran lebih bagus, dan lebih daripada itu sifat-sifat hewani kita tepikan. Jangan sampai kambing kita sembelih, tapi akhlak Anda jauh daripada kambing.
Sapi dieksekusi, tapi perilaku Anda lebih buruk daripada sapi. Tidak mencerminkan keberhasilan bulan Dzulhijjah. Mohon maaf, jika sampai Dzulhijjah sekarang Anda belum tersentuh berubah jadi orang baik, maka butuh berapa Dzulhijjah lagi untuk menyentuh Anda menjadi yang terbaik. Sudah ada anak-anak yang belum balik, tapi mereka lebih baik daripada kita. Bayangkan anak 4 tahun, matanya buta, hafal Quran. Hafal Quran. Kita 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, fisik kuat, sampai hari ini belum tersentuh kita dan belum punya waktu untuk sekedar baca Al-Quran. Mau sampai kapan lagi? Bayangkan anak 5 tahun, belum adzan maghrib, datang ke masjid, sholat, menghafal Quran, isya berjamaah, setelah itu murajaah, pulang. Anda 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sudah qomat belum mau ke masjid juga. Sudah dekat isya belum sholat juga. Cita-citanya pengen masuk surga. Allahu Akbar. Hadirin, kita berdoa saat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyukkan hati kita. Kalau memang kita ingin lebih baik dan kita pasti akan meninggal, kita akan pulang. Maka berubahlah mulai sejak ini. Seperti orang wukuf di Arafah, kita puasa kemarin. Arafah. Dan dengan itu kita kenal kekurangan diri kita. Nanti kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini Allah melembutkan hati kita untuk berubah dan diberikan kesempatan untuk bertobat, kembali berbuat baik dalam kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Nas'aluka ya Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Duhai Allah, di kesempatan Jumat ini ya Allah, di Idul Adha ini kami bermohon kepadamu dengan segala sifat dan namamu yang termulia. Allahumma ya Rahamun hamna ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rahmanur Rahim, irhamna ya Allah ya Arhamar Rahim. Duhai Allah, pemilik sifat kasih tanpa batas di dunia, pemilik sifat sayang dengan luas di akhirat nanti. Mohon ya Allah, anugerahkan sifat kasih dan sayangmu kepada kami semua ya Rabbal Alamin. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafaratah. Jika ada yang datang ya Allah ke tempat ini, di rumahmu ini ya Allah, datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan ia meninggalkan majlis adha ini kecuali engkau telah ampuni segala lumuran dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ya Allah dalam Idul Adha ini membawa kegelisahan dalam hatinya, maka jangan biarkan ia pulang kecuali telah engkau tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Arhamar Rahimin wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, dalam pekerjaannya, maka mohon dengan niat perubahannya ya Allah, niat hijrahnya, mohon ya Allah, angkat dan mudahkan segala kesulitan-kesulitan hidupnya. Wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada yang sampai saat ini engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, atau mungkin keluarganya, tetangganya, kerabatnya, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma alif baina qulubina aslih ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon lembutkan hati kami agar kami mau berubah untuk menggapai ridhamu ya Rabbal Alamin. Idza kana wahidun minna ba'idan anka ya Allah, ba'idan 'anis salah, ba'idan 'anil Qur'an, Allahumma ya Allah, harriq qalbahu liyahtadu ilaika ya Rabbal Alamin. Jika ada yang datang ya Allah di pagi ini, di Idul Adha ini, mohon ya Allah dalam pandanganmu ia masih jauh darimu, seringkali menjauhi salat, jauh dari Al-Quran. Siapapun ia yang datang ke tempat ini ya Allah, maka mohon sentuh hatinya ya Allah, lembutkan jiwanya agar ia mau bertobat, ia mau berubah. Sadarkan ia ya Allah bahwa ia pun akan wafat. Sadarkan ya Allah, mohon sayangi dia ya Rabbal Alamin. Berikan kesempatan padanya untuk bertobat. Allahumma afu anna ya Rabbal Alamin. Maafkan kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Waghfir lana dhunubana ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tubna ilaika ya Rabbal Alamin. Kami bertobat ya Allah sejak sampai hari ini. Qawi lisanana ya Allah, waj'al hayatana hayatan thayyibah, wa akhir mamatina ya Allah husnal khatimah. Ya Allah, bila hari ini masih panjang kehidupan bagi kami, maka mohon bimbing kami untuk berubah lebih baik dalam pandanganmu. Tapi mohon ya Rabb, jika memang hari ini adalah akhir dari kehidupan kami, hari terakhir kami hidup ya Allah, dan mungkin kami wafat menghadapmu, maka mohon jadikan hari ini husnul khatimah bagi kami ya Rabbal Alamin. Qawi lisanana linaqula kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
فأجب يا الله لساننا بقولك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Maka engkau jawab dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, aku ridhai engkau. Ayo cepat datang dengan penuh keridhaan, masuk dalam golongan hambaku, nikmati surga yang telah aku siapkan untukmu. Allahumma ya rabbal alamin ya khairan nasirin, nas'aluka khasatan li akhwatina fi rahinya. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami bermohon khusus untuk saudara-saudari kami di rahinya ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwatana fi rahinya. Allahumma asbir ala balahum ya rabbal alamin. Allahumma asbir wa zid quwwatahum ya arhamar rahimin. Duhai Allah, kami mohon ya Rabb, anugerahkan pertolonganmu kepada kawan-kawan kami, saudara-saudari kami, umat-umat beriman di rahinya ya Allah. Sabarkan mereka ya Rabb, berikan mereka kekuatan ya Allah. Waghfir lana dhunubana wa la tuhasibna an da'fina fi nusratihim. Dan ampuni kami ya Rabb. Mohon jangan hisab kami karena kelemahan kami dan karena ketidakmampuan kami menolong mereka ya Rabbal Alamin. Hanya menjadi tontonan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma harrik quluba ru'asail mu'minin. Mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, dengan air mata kami mohon gerakan ya Allah hati-hati pemimpin yang mengaku beriman di muka bumi ini. Gerakan hati mereka ya Allah untuk menolong saudara-saudari kami di rahinya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nasyhadu ya Rabbal Alamin, kami bersaksi ya Allah dengan kekuasaan yang kau titipkan kepada mereka. Kami bersaksi di hari kiamat ya Rabbal Alamin. Sentuh hati mereka ya Allah, sentuh hati mereka ya Rabbal Alamin. Nas'aluka ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika memang mereka tidak mampu atau mereka menghindar dari takdirmu, maka mohon dengan segala kekuasaanmu, hanya engkau saja ya Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kami hanya mampu berdoa, menguraikan air mata. Kurangi hisab kami ya Allah karena ketidakmampuan kami menolong mereka. Ikhwatana fi Palestin wa fi Syria wa fi Iraq. Saudara-saudari kami di Palestina, di Syria, di Irak, ampuni kami sampai saat ini belum mampu memberikan ketenangan kepada Al-Aqsa. Allahumma ya arhamar rahimin, asli akhwana ya Allah. Mohon rubah kami mulai hari ini menjadi lebih baik ya Allah. Jika kami tidak bisa berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka titipkan kepada kami hidayah agar mampu berlomba dengan para pendosa untuk memperbanyak tobat dan istighfar. Ampuni kami ya Allah. Kami ingin bertobat, kami ingin berubah lebih baik daripada hari-hari kemarin. Bimbing kami ya Allah untuk mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ihdi ya Allah min jiwarina ghairil muslimin liyahtadu ilal Islam. Ya Allah, jika kami punya tetangga sampai hari ini, kerabat ya Allah, teman-teman kami yang belum memeluk Islam, maka mohon di Jumat ini ya Allah, tolong sentuh hati mereka, tanamkan hidayah di hati mereka agar mereka mau memeluk Islam. Kami mohon ya Allah, mereka tetangga kami, bermain bersama kami, berolahraga dengan kami. Kami tidak ingin berpisah dengan mereka di akhirat nanti ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka. Allahumma alif baina qulubina wa di umara'ana wa khasatan fi Indonesia. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, satukan jiwa-jiwa kami kaum muslimin khususnya di Indonesia. Ya Allah, berikan hidayah pada para pemimpin kami untuk bersikap adil. Jauhkan mereka dari berbagai maksiat ya Rabbal Alamin. Wahid sufufal muslimin ya Allah, dan mohon satukan saf orang-orang beriman di Indonesia. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Berikan hidayah pada para ustaz, para ulama, para kiai, para habaib untuk menepikan segala sifat-sifat kotor dalam hati beningnya ya Rabbal Alamin. Satukan para ulama kami ya Allah. Ikhlaskan hati mereka ya Rabbal Alamin, dan berikan mereka teladan bagi rakyat dan umat-umat Islam di muka bumi ini. Allahumma ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Laqad da'unaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'antana. Ya Allah, kami telah datang salat, mendengarkan khutbah dan bertobat, memohon kepadamu segala kebaikan. Maka mohon ya Allah, kami telah menunaikan segala perintah seperti engkau perintahkan. Maka mohon jawab doa kami ya Allah seperti engkau telah janjikan. Jika dengan semua ini belum juga doa kami mesti dijawab, maka mohon tunjukkan kepada kami ya Allah dengan cara apa lagi kami mesti berdoa. Taqabbal minna nusukana ya Rabbal Alamin. Mohon terima ya Allah seluruh sembelihan hewan kurban kami, dan jadikan dengan itu kami lebih dekat denganmu ya Arhamar Rahimin seperti makna kurbannya. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hadirin, sebelum khatib menutup dengan kalimat tahmid dan salam, kami ingin berpesan, yang lebih penting dari Idul Adha adalah hadirnya kebaikan-kebaikan ritual dan sosial. Maka kami mohon siapapun yang hadir, perbaiki ibadah kita dan jalin hubungan baik dengan sesama. Tidak boleh ada orang mendapatkan Idul Adha tapi di kompleknya masih punya hubungan buruk dengan sesamanya. Maka tolong telusuri sekitaran kita, bangun kebaikan, ajak untuk ibadah, dan tunjukkan pada dunia. Dari Al-Ansor BSK kita punya perubahan untuk jadi lebih baik dalam pandangan Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.